Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Fatica Alia Meluna dengan NIM 20070201111. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1 akan memandu pembahasan tentang pengaturan internal. Yang pertama yaitu pengaturan suhu yang terdiri atas homeostatis dan alostatis, dan yang kedua pengendalian suhu tubuh, dan yang ketiga yaitu penggabungan antara mekanisme fisiologis dan perilaku. Dan yang kedua yaitu rasa haus yang terdiri atas mekanisme pengendalian kandungan air, haus osmotik, haus hipovolemik, dan lapar spesifik terhadap natrium. Dan yang ketiga yaitu rasa lapar yang terdiri atas sistem pencernaan mempengaruhi pilihan makanan, pengendalian makanan jangka pendek dan jangka panjang, mekanisme otak, dan gangguan makan. Dan berikutnya penjelasan akan dibawakan oleh teman-teman saya. Nama saya Virgil Bernisveo, NIM saya 270-235. Saya akan menjelaskan tentang pengaturan suhu, homeostatis. Homeostatis adalah pengendalian suhu dan semua proses biologi yang mempertahankan keadaan tubuh tertentu dalam kisaran tertentu. Contohnya, berdiri dengan satu kaki, seseorang mengukur suhu minimum dan maksimum pada termostat. Yang kedua, allostatis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan dinamis pada nilai yang dikehendaki sebagai bentuk respon terhadap kehidupan pendukung tubuh tersebut. Contohnya, tanda bahaya yang memicu peningkatan detak jantung, tekanan darah. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan uh, membahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengendalian suhu tubuh. Ada dua macam mekanisme suhu. Ada dua ada dua ada dua macam mekanisme suhu pada hewan, yaitu yang pertama poikilotermik atau yang biasa disebut dengan berdarah dingin. Contohnya seperti hewan amfibi dan psikes. Yang keduanya itu homotermik atau yang biasa disebut hewan berdarah panas. Contohnya mamalia dan burung. Terima kasih. Penggabungan antara mekanisme fisiologis dan perilaku. Terkadang individu melakukan penggabungan mekanisme untuk mendapatkan suhu tubuh konstan. Fungsinya adalah untuk memaksimalkan pendapatan suhu tubuh yang konstan, karena bisa saja karena hanya satu mekanisme yang digunakan, hal itu tidak dapat mencapai suhu tubuh konstan. Contohnya, ketika panas maka akan menggunakan pakaian tipis dan tubuh juga akan berkeringat, atau ketika dingin, bulu-bulu halus di tubuh akan menegang dan akan memakai baju hangat. Lalu di sini ada beberapa masalah suhu tubuh. Yang pertama itu ada hipotermia. Hipotermia itu adalah suatu keadaan di mana suhu tubuh jauh lebih rendah dari normal dan mekanisme fisiologis serta perilaku tidak sanggup menormalkan keadaan tersebut. Lalu hipotermia terjadi jika suhu inti tubuh ini kurang dari 35 derajat Celcius. Nah, hipotermia berawal dari gejala seperti menggigil, gigi bergemurutuk. Namun pada puncak serangan hipotermia, penderita tidak akan merasa kedinginan lagi, melainkan kepanasan. Hipotermia menyerang saraf secara perlahan, pada akhirnya detak jantung, nafas, dan metabolisme tubuh ini melambat, sehingga dapat menyebabkan kematian. Masalah suhu tubuh yang kedua itu ada demam. Demam adalah suatu keadaan suhu tubuh melebihi 30 derajat Celcius yang disebabkan oleh penyakit atau peradangan. Demam juga bisa merupakan pertanda bahwa sel antibodi kita atau sel darah putih kita itu sedang melawan suatu virus. Nah, pada penjelasan ini, demam itu dibagi menjadi tiga kategori, yaitu yang pertama, demam karena infeksi. Nah, demam karena infeksi ini merupakan demam yang disebabkan oleh karena adanya infeksi. Salah satunya itu akibat masuknya kuman, bakteri, virus, atau binatang kecil lainnya. Misalnya seperti tetanus, rubella, demam berdarah, dan TBC.
Selanjutnya, yang kedua itu ada demam karena non-infeksi. Demam yang terjadi karena adanya kelainan pada tubuh yang dibawa sejak lahir dan tidak ditangani dengan baik. Contohnya seperti demam karena penyakit berat, yaitu leukemia, kanker darah, tumor, atau adanya penyakit autoimun seseorang seperti rematik dan lupus. Nah, yang ketiga itu ada demam karena fisiologis. Demam fisiologis disebabkan oleh hal-hal yang seperti kekurangan cairan atau dehidrasi atau suhu udara yang terlalu panas. Lalu yang terakhir itu adalah hipotermia. Hipotermia adalah keadaan di mana suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat sampai 38,3 derajat Celcius, dan mekanisme fisiologi serta mekanisme perilaku dapat sanggup menormalkan keadaan tersebut. Hipotermia dapat berlanjut dengan hypereksia yang nantinya akan menyebabkan heat stroke atau serangan panas yang dapat berujung pada kematian. Di sini saya akan menjelaskan di bagian slide yang ke-10 dan yang ke-11. Yang pertama di slide yang ke-10 mengenai mekanisme pengendalian kandungan air. Setiap spesies memiliki mekanismenya tuh masing-masing sendiri-sendiri dalam mempertahankan kandungan air dalam tubuhnya. Yang kedua, hormon antidiuretik atau ADH adalah hormon yang dapat memicu proses penyerapan kembali air dari urin ginjal sehingga urin lebih terkonsentrasi. Di slide yang berikut berbicara tentang haus osmotik. Haus osmotik adalah haus yang terjadi karena dipicu oleh neuron tertentu yang mendeteksi hilangnya air dari dalam dirinya. Disebabkan karena memakan makanan yang asin, membran semi permabel atau membran yang dapat dilintasi oleh air tetapi tidak dapat dilintasi molekul terlarut. Baik, demikian dari saya. Slide yang berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya dan calon advice NIM 2007 020 027. Saya akan menjelaskan tentang haus hipovolemik dan lapar spesifik terhadap natrium. Haus hipovolemik adalah haus yang dipicu oleh volume cairan yang rendah, bisa disebabkan karena berdarah, diare atau berkeringat. Jantung kesulitan memompa darah ke otak dan nutrien tidak mengalir ke dalam sel dengan kecepatan normal, sehingga tubuh bereaksi dengan mengeluarkan hormon yang mempengaruhi konstruksi pembuluh darah. Contohnya hormon vasopresin dan angiotensin 2. Kemudian lapar spesifik terhadap natrium adalah sebuah preferensi di mana ketika individu mengalami peningkatan terhadap air yang sedikit asin, individu akan meminum air murni dan air garam sampai menemukan konsistensinya yang tepat. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Trifusa Sekban. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang dua tipe dari haus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di tabel sendiri. Yang pertama itu tipe osmotik. Dari tipe osmotik sendiri memiliki stimulus, yaitu karena konsentrasi molekulnya terlarut lebih tinggi di luar sel daripada dalam sel tubuh kita, sehingga menyebabkan keluarnya air dari sel tubuh kita sehingga membuat kita menjadi haus. Cara agar berkurangnya osmotik ini dengan kita meminum air putih yang banyak atau dengan teratur. Kemudian lokasi reseptornya itu terdapat di bagian otak yang berbatasan dengan vertikal ketiga. Terus kemudian pengaruh hormon terhadap tipe osmotik ini yaitu karena disertai sekresi vasopresin yang berfungsi untuk mengonservasi air. Yang kedua, tipe
hipovolemik. Nah, tipe hipovolemik sendiri memiliki stimulus karena penurunan volume darah pada tubuh kita. Cara yang baik untuk mengurangi hipovolemik ini yaitu dengan minum air yang mengandung molekul terlarut. Kemudian lokasi reseptor pada tipe haus ini, yang pertama terdapat pada reseptor yang memantau tekanan darah pada vena tubuh kita. Yang kedua, pada organ subfornikal, sebuah bagian otak yang berbatasan dengan vertikal ketiga di tubuh kita. Nah, pengaruh hormon pada tipe ini yaitu hormon kita ditingkatkan oleh angiotensin. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, pada slide ini saya Krisna Kennedy, murid Pasca Adu dengan NIM 20070200153. Saya akan menjelaskan tentang dehidrasi. Dehidrasi adalah suatu keadaan tubuh kehilangan cairan tubuh secara ekstrim. Nah, sedangkan dehidrasi sendiri memiliki 3 macam, yaitu dehidrasi ringan, sedang, berat. Dehidrasi ringan itu memiliki penurunan kehilangan cairan tubuh sebanyak 5%. Nah, sedang itu memiliki penurunan cairan dari 5-10% massa tubuh. Sedangkan yang berat itu memiliki lebih besar 10%. Nah, penyebab dari dehidrasi itu yaitu sendiri memiliki aktivitas banyak dan mengeluarkan cairan tubuh tanpa mengonsumsi air. Nah, gejala dehidrasi itu seperti penurunan kesadaran, penurunan tekanan darah, pusing, dan mata berkunang-kunang. Nah, apa sih tindakan yang harus dilakukan? Baik teman-teman, nah tindakan apa saja sih yang harus dilakukan ketika kita kena atau terdapat dehidrasi dalam tubuh kita? Yang pertama, kita harus mengkonsumsi cairan yang komposisinya itu seperti cairan tubuh yang bisa menggantikan ion dalam tubuh kita seperti air kelapa, memperbanyak minum air putih. Untuk itu, kita juga harus mengurangi laju dari pengeluaran air dari tubuh kita. Nah, pada slide ini saya menjelaskan tentang dehidrasi. Slide selanjutnya akan dibahas tentang teman saya mengenai rasa lapar. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan mempengaruhi pilihan makanan. Ketika lahir, mamalia bertahan hidup dengan mengkonsumsi air susu ibu. Namun seiring bertambahnya usia mereka akan berhenti mengkonsumsi air susu ibu, dan pada saat itu mereka akan kehilangan enzim laktase yang menyebabkan mereka itu kehilangan kemampuan dalam mencerna laktosa atau protein dalam susu, sehingga akan mengalami kram perut ketika mereka meminum susu. Namun pada manusia tingkat toleransi terhadap laktosa itu bervariasi, sehingga pada beberapa ras mereka dapat mengkonsumsi susu dan produk-produk olahan lainnya seumur hidup tanpa ada keluhan apapun, seperti pada ras Kaukasoid atau orang-orang di daerah Eropa. Sedangkan pada ras Mongoloid atau orang-orang Asia cenderung memiliki tingkat toleransi yang terhadap laktosa itu sangat rendah. Pengaruh lainnya itu yakni kebudayaan, meniru orang yang lebih tua, cenderung memilih makanan yang memiliki rasa manis, kemudian cenderung memilih makanan yang rasanya lebih dikenal, dan tidak akan memilih makanan yang ketika pertama kali dimakan itu menimbulkan keluhan pada tubuhnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengendalian makanan jangka pendek dan jangka panjang. 1. Faktor oral. 2. Perut dan usus. 3. Glukosa, insulin, dan glukagon. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme otak dan gangguan makan. Yang pertama adalah mekanisme otak. Nukleus arkuat pada hipotalamus
memiliki satu rangkaian neuron yang sensitif terhadap lapar dan satu rangkaian yang sensitif terhadap kenyang. Sel-sel yang sensitif terhadap rasa lapar menerima input dari lintasan cita rasa. Input lain untuk sel yang sensitif terhadap rasa lapar datang dari akson yang melepaskan neurotransmitter grelin. Perut melepaskan grelin selama periode kekurangan makanan yang memicu kontraksi pada perut. Input yang menuju sel yang sensitif terhadap rasa kenyang di nukleus arkuat adalah sinyal-sinyal lapar jangka pendek maupun jangka panjang. Sinyal jangka pendek itu sendiri adalah rasa kembung yang memicu keluarnya neurotransmitter kolesistokinin, gula darah yang meningkatkan pelepasan hormon insulin. Sinyal jangka panjang adalah kadar lemak tubuh melepaskan leptin. Yang berikut adalah gangguan makan. Yang pertama ada genetika dan berat badan. Pada beberapa kasus, penyebab obesitas adalah gen tunggal. Gen tunggal yang paling umum ditemukan adalah sebuah gen termutasi yang mengkode reseptor melanokortin atau salah satu neuropeptida yang bertanggung jawab terhadap rasa lapar. Individu yang memiliki gen termutasi tersebut akan menderita obesitas mulai dari anak-anak, tapi hanya 5% penderita obesitas yang mempunyai gen itu. Yang berikutnya adalah anoreksia nervosa. Penderita anoreksia memiliki kelainan biokimia pada darah dan otak mereka. Pada dasarnya, mereka memiliki ketertarikan dengan makanan, namun juga diiringi dengan ketakutan akan menjadi gemuk. Sebagian penderita anoreksia adalah orang yang perfeksionis dan pekerjaannya menuntut mereka untuk tampil sempurna secara fisik. Yang ketiga adalah bulimia nervosa. Bulimia nervosa adalah sebuah kondisi ketika seseorang berganti-ganti perilaku antara diet ekstrim dan makan yang berlebihan atau sebaliknya. Terkadang, mereka memuntahkan kembali makanannya setelah makan dalam porsi yang besar. Yang keempat ada compulsive eating disorder. Compulsive eating disorder adalah sebuah kelainan di mana seseorang tidak dapat berhenti makan atau kecanduan makanan. Penderita CED ini akan terus makan meskipun tidak lapar dan tidak dapat berhenti memakan makanan yang disukainya. Dan yang terakhir adalah PICA. PICA adalah sebuah gangguan di mana seseorang yang menderita PICA akan makan sesuatu yang bukan makanan, seperti misalnya deterjen, sabun, mur, besi, bensin, bedak, dan lain sebagainya. Dalam beberapa kasus, PICA ini banyak dikaitkan dengan kekurangan mineral tertentu dan masalah perkembangan. Baik, sekian penjelasan tentang pengaturan internal yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.